Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental aneka tambang atau Antam kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Untuk kegiatan usaha Antam ini bergerak di bidang usaha tambang. Dia ada 3 jenis tambang yang dilakukan, yaitu yang pertama nikel sebesar 25% kontribusinya, emas dan perak sebesar 71%, dan bauksit sebesar 4%. Untuk sumber income-nya itu berasal dari penjualan hasil tambangnya, dan segmen usaha atau marketnya itu untuk kebutuhan domestik itu sebesar 32%, dan sisanya dilakukan ekspor ke luar negeri sebesar 68%. Untuk kasus hukumnya, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya dua kasus hukum ya. Yang pertama adalah korupsi dari direktur Antam di tahun 2019. Dan yang kedua, saya menemukan adanya kasus penipuan atas pembelian emas ya, yang sebesar 1,13 ton kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa, untuk mendapatkan info lebih jelasnya, teman-teman dapat googling atau menemukannya di berita ya teman-teman. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Indonesia Asahan sebesar 65%, NKRI atau negara kita sebesar 0,00%. Itu sebenarnya satu lembar saja teman-teman sahamnya, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 35%. Oke teman-teman, kita masuk ke revenue-nya. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 untuk revenue Antam cukup beragam ya, tetapi semenjak 2016 sampai 2019 konsisten mengalami kenaikan. Dan untuk 2020 ini kalau kita bandingkan kuartal dengan kuartal ketiga ini mengalami penurunan 26,5%. Dan jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka revenue-nya mengalami penurunan 26,6%. Terus dari segi net profit, teman-teman bisa lihat 2014-2015 masih mengalami kerugian ya. Dan di 2016-2017 sudah mengalami profit, tetapi profitnya sedikit. Di 2018 profitnya sangat signifikan, di 2019 mengalami penurunan lagi. Dan kalau kita bandingkan kuartal ketiga 2019 dengan 2020, kita bisa melihat mengalami kenaikan 48,9% pada perusahaan Antam ini. Dan jika kita asumsikan lagi seperti yang tadi, jika kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka secara tahunan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 475%. Oke, dari segi asetnya kita bisa lihat cukup beragam ya untuk aset dari Antam ini, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 2,6%. Dari segi hutangnya juga cukup beragam, tetapi 2019 dengan 2020 tidak mengalami kenaikan. Untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan 4,4%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020, dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama kita lihat dari NPM atau net profit marginnya. Jadi di net profit marginnya itu sebesar 4,64%. Kalau kita bandingkan dari 2016 sampai 2019, kita bisa melihat bahwa 2016, 2017, dan 2019 itu masih di bawah 2%. Dan 2018 yang dimana tadi mencetak laba yang tinggi itu sebesar 6,34%. Jadi menurut saya untuk perusahaan Antam ini net profit marginnya aja sangat kecil teman-teman, yang dimana tidak mencapai 10%. Jadi ini antara omsetnya kurang tinggi atau memang biayanya memang sangat besar teman-teman. Jadi dari NPM ini kita bisa mendapatkan EPS-nya 46 dan membuat pernya menjadi 26,63. Kalau kita bandingkan dengan per rata-ratanya memang sangat tinggi sekali ya pernya sampai di atas 100 ya, atau 68 lah paling rendahnya di 2018. Dan untuk dari segi book value kita bisa melihat untuk book value-nya sekarang di harga 786,
Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 1235, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,57 kali. Terus dari segi DER-nya masih 0,64, which is ini masih sangat bagus ya teman-teman. Yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Tetapi kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya juga memang di 0,6 ya untuk hutang dari Antam ini. Dari segi ROE di angka 5,9%. Dan di sini kurang bagus ya teman-teman, yang dimana masih di bawah 9% atau 2 kali deposito yang saya anut. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan 2016 sampai 2019 memang lebih bagus sedikit ya teman-teman, yang dimana rata-ratanya pun masih di bawah 2% untuk ROE-nya. Terus dari segi ROA sebesar 3,59%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat harga Antam berada di 1235. Dan dari analisa fundamental saya mendapatkan nilai intrinsiknya di sekitar 1050. Jadi untuk Antam ini memiliki margin of safety minus 15%. Oke teman-teman, ini kesimpulan dari perusahaan Antam ini ya teman-teman. Dan yang pertama kita masuk dari produk dan jasanya. Saya berikan status oke karena saya masih bisa melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Dan dimana dia lebih banyak penjualannya juga jelas ya teman-teman, dan kegiatan bisnisnya masih sangat jelas. Untuk GCG-nya saya berikan status no karena adanya kasus hukum ya teman-teman. Dari segi revenue sama net profit saya berikan status oke, karena walaupun revenue-nya mengalami penurunan tetapi net profit-nya mengalami kenaikan cukup signifikan ya teman-teman di tahun 2020 ini. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga sekarang dijual di harga di atas book value-nya ya teman-teman. Untuk dari segi sektor ini saya berikan status warning, yang dimana teman-teman karena dia bergerak di bidang tambang, jadi ada harga komoditas yang harus diperhatikan ya teman-teman. Terutama harga emas, nikel, ya perak, itu karena mereka jualannya adalah hal berikut, maka hal-hal komoditas ini perlu kita sangat perhatikan ya teman-teman. Terus dari segi ROE-nya saya berikan status no karena tidak 2 kali bunga deposito atau 9%. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status no karena saya melihat perusahaan Antam ini jarang ya membagikan dividennya kepada investornya. Oke, jadi kesimpulannya 6:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli perusahaan Antam ini? Untuk sementara saya tidak membeli perusahaan Antam ini ya teman-teman, karena saya masih menurut saya masih kurang menarik ya dari segi laporan keuangannya. Walaupun kita mendapat berita bahwa perusahaan Tesla ingin investasi di Indonesia, tetapi kan ini masih belum berjalan ya teman-teman. Jadi saya cukup konservatif saja, yang dimana saya akan melihat perkembangannya untuk dari perusahaan Antam ini lebih lanjut. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.